apakah kamu sudah selesai? Ucap Li Feiyu yang tidak dapat menahan diri buru-buru bertanya kepada Han Li saat melihatnya berjalan keluar dari kediamannya. Han Li melotot ke arah Li Feiyu sebelum berjalan ke kediaman lain yang lebih kecil, menutup pintu dan berkata dengan dingin, "Jiwa bengkok, keluarlah. Malam ini semua tergantung padamu." Bahkan sebelum suara Han Li menghilang, suara lain terdengar. Pintu kayu itu seperti selembar kertas, hancur menjadi debu saat bayangan tubuh besar berjalan keluar. Kedua mata Li Feiyu agak lurus saat dia membeku. Dia menatap raksasa besar di depannya yang memancarkan aura iblis. Namun, sebuah dudung melilit kepalanya, menutupi wajahnya. Raksasa besar itu diam-diam berjalan ke belakang Han Li. "Ayo pergi," ucap Han Li tersenyum. Sekarang gilirannya untuk mendesak Li Feiyu. Li Feiyu tersentak, seolah baru saja terbangun dari keterkejutannya. Dia memasang ekspresi aneh saat menatap Han Li hingga raksasa itu sebelum menutup mulutnya dan diam-diam memimpin jalan keluar dari lembah. Han Li menatap punggung Li Feiyu dan dia mencibir sebelum berjalan lebih cepat menyusul temannya itu. Si jiwa bengkok raksasa mengikuti mereka dari belakang. Han Li sangat senang dengan kerahasiaan Li Feiyu. Ini karena mereka berdua saling menghormati privasi mereka. Ini juga salah satu alasan mengapa mereka menjadi teman dekat. Kecepatan berjalan mereka sangat cepat, dan dalam sekejap mata mereka telah tiba di pintu masuk lembah. Tepat saat Li Feiyu mengangkat kakinya untuk melangkah ke dalam hutan, Han Li tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan menangkap bahu Li Feiyu, menghentikannya untuk bergerak lebih jauh. "Apa yang sedang kau lakukan?" tanya Li Feiyu dengan bingung dan tidak puas. Harus diketahui bahwa hatinya sangat gelisah seperti api yang berkobar. "Ada seseorang yang datang dan jumlahnya lebih dari satu," ucap Han Li menjelaskan dengan lembut. Li Feiyu terkejut dan segera memfokuskan inderanya untuk mendengarkan, tetapi setelah beberapa lama tidak ada yang terdengar. Kecurigaan tampak di matanya. Dia menatap Han Li, tetapi Han Li mengabaikan tatapannya dan tidak memberikan penjelasan kepadanya. Tepat saat Li Feiyu membuka mulutnya, Han Li tiba-tiba mengangkat jarinya, menempelkannya di bibirnya dan memberi isyarat agar Li Feiyu diam. Li Feiyu mengerutkan kening. Meskipun dia sangat tidak mau, karena kebiasaan dia memutuskan untuk mendengarkan Han Li dan tetap diam. Beberapa saat berlalu. Kali ini ekspresi Li Feiyu menjadi berat saat dia menoleh dengan takjub untuk menatap Han Li. Dia akhirnya mendengar suara langkah kaki yang berdenting. Sepertinya benar-benar ada sekelompok orang. Penegak hukum Sun, di samping hutan ini ada lembah besar berbentuk lonceng dan jalan kecil. Sepertinya ini adalah lembah tangan dewa yang diberitahukan wakil komandan kepada kita. Sebuah suara yang terdengar kurang ajar terdengar dari arah hutan. Kurasa itu memang benar. Menurut peta dan lembah besar berbentuk lonceng ini tidak ada kesalahan. Ini adalah tempatnya. Kalian semua sebaiknya ingat, komandan telah mengeluarkan perintah mutlak. Kita harus menculik dokter suci itu hidup-hidup. Tidak seorang pun yang diizinkan untuk menyakitinya. Jika tidak, orang itu akan ditangani sesuai dengan aturan geng. Mengerti? Suara tajam lainnya terdengar, mirip dengan suara induk ayam yang memerintahkan anak-anaknya. Serangkaian konfirmasi terdengar bersama, dan dilihat dari suara-suara yang menjawab dengan lantang, seharusnya ada lebih dari 10 orang. Kontrol nafas mereka tampak cukup kuat, membuat mereka semua tampak seperti ahli bela diri. Selain penegak hukum berjubah biru itu, anggota geng serigala liar lainnya semuanya adalah elit. Penegak hukum berjubah biru itu mirip dengan pelindung dari sekte kami, sedangkan elit mirip dengan murid dalam, ucap Li Feiyu bergumam dengan suara rendah, menjelaskan kepada Han Li. Li Feiyu tahu bahwa sahabatnya itu tidak pernah menunjukkan keinginan untuk peduli dengan masalah sekte mereka. Jadi dia tidak mau repot-repot bertanya kepada Han Li bagaimana dia bisa menyadari suara langkah kaki sejauh itu. Sebaliknya, dia memilih untuk menggunakan waktu itu untuk menjelaskan situasi dan identitas mereka kepada Han Li, dengan maksud untuk memperingatkan Han Li agar tidak ceroboh. Begitu Han Li mendengar Li Feiyu berbicara, dia langsung mengerti apa yang disampaikan Li Feiyu. Dia tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa.
Dari raut wajahnya tampak bahwa Hanli sangat tidak peduli. Li Feiyu menjadi semakin cemas. Berdasarkan kekuatanku saat ini, tidak mungkin untuk bertarung langsung dalam pertarungan 1 lawan 1 dengan penegak hukum berjubah biru itu. Apalagi dengan para elit yang mengelilinginya. Aku tahu bahwa kalian biasanya memiliki banyak rencana licik. Jadi cepatlah sebutkan ide apapun yang kalian miliki. Jika tidak, akan segera terlambat untuk mengambil tindakan. Kalimat Li Feiyu diucapkan dengan sangat cepat karena sekelompok orang itu telah memasuki hutan dan mulai berjalan ke arah mereka. Jika begitu, mari kita bersembunyi sementara waktu terlebih dahulu, menghindari barisan depan musuh kita, ucap Li Feiyu. Li Feiyu mengusulkan ide yang tampak bagus. Tetapi yang disayangkan Li Feiyu adalah Hanli tidak berniat mendengarkan nasihatnya. Jiwa bengkok, selain penegak hukum berjubah biru itu, aku ingin kau memusnahkan semua orang di hutan itu, ucap Hanli menoleh, menatap pria raksasa itu sambil memberi perintah dengan nada dingin. Apa? Li Feiyu tercengang setelah mendengar kata-kata yang diucapkan Hanli. Namun, bahkan sebelum dia pulih, raksasa besar di belakang Hanli bergerak secepat badai, melesat cepat di tengah hutan yang gelap gulita. Hampir seketika suara anggota geng serigala liar berteriak histeris dan ketakutan. Teriakan-teriakan sedih yang mengejutkan terdengar di hutan, berubah menjadi jeritan-jeritan menyedihkan sebelum perlahan menghilang. Tak lama kemudian hanya ada keheningan. Li Feiyu menatap kosong ke arah hutan dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Mirip seperti memanggang anak ayam, raksasa besar itu menggendong pria berjubah biru dengan satu tangan dan berjalan cepat keluar dari hutan. Tubuhnya yang dipenuhi noda darah ditambah dengan pemandangan jubah hijaunya mirip dengan kecemerlangan bunga persik yang sedang mekar. Li Feiyu menghirup udara dingin. Saat raksasa besar itu berjalan di depan mereka berdua, ia melempar pria berjubah biru itu ke tanah. Tak lama kemudian Li Feiyu bisa mencium bau darah yang menyengat ke arahnya. Ekspresi wajah Li Feiyu berubah drastis saat dia tanpa sadar melangkah mundur, sambil membuat gerakan menangkis dengan tangannya. Raksasa besar itu tidak mempedulikan tindakan Li Feiyu. Sebaliknya, ia melangkah maju dan berdiri di belakang Hanli, menjadi diam dan tidak bergerak seolah-olah tidak pernah meninggalkan tempat itu. Baru kemudian Li Feiyu menghela nafas. Tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak sambil menatap pria berjubah biru di tanah sambil diam-diam melirik Hanli yang tenang. Menurutku, bagaimana kau masih bisa bersikap tenang dan kalem seperti itu? Jadi alasannya adalah karena ahli di belakangmu. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Kau membuatku panik setengah mati, ucap Li Feiyu. Meskipun tampak sangat santai di permukaan, hati Li Feiyu bergetar hebat saat ia mulai menebak hubungan antara raksasa berjubah hijau dan Hanli. Hanli bisa tahu apa yang dipikirkan Li Feiyu, tetapi dia tidak berniat menjelaskan apapun kepadanya. Senyum misterius muncul di wajah Hanli saat dia berkata dengan tenang. Penegak hukum berjubah biru ini pasti tahu banyak informasi. Siapa di antara kita yang akan menginterogasinya? Aku rasa kau wakil kepala divisi Li pasti lebih berpengalaman dalam hal ini daripada aku. Haruskah aku serahkan dia kepadamu? Ucap Hanli. Menyadari bagaimana Hanli mengelak pertanyaan itu, dia tahu bahwa Hanli tidak berniat memperkenalkan raksasa besar itu kepadanya. Karena itu, dia tidak dapat menahan perasaan khawatir dalam hatinya. Namun, mengenai interogasi sang penegak hukum, dia sangat tertarik. Setelah mendengar saran Hanli, dia dengan cepat menerima usulan itu seperti perahu yang mengalir mengikuti arus. Li Feiyu mengangkat lelaki berjubah biru itu, berlari pelan ke dalam hutan, dan memulai interogasinya sementara Hanli duduk santai di hamparan rumput di dekatnya. Setelah beberapa saat, Li Feiyu keluar dari hutan dengan ekspresi muram di wajahnya. Mengapa kau begitu cepat? Apakah ada berita yang bisa kita gunakan? Ucap Hanli tidak berdiri. Dia hanya mengernyitkan alisnya saat bertanya. Pengecut-pengecut itu, aku bahkan belum melakukan apapun padanya, dan dia sudah memberitahuku segalanya. Mengenai berita ada dua informasi, satu baik dan satu buruk. Mana yang ingin kau dengar terlebih dahulu? Kata Li Feiyu menjawab dengan nada tertekan. Beri aku kabar baik dulu, setidaknya kita akan lebih bahagia setelah mendengarnya,
ucap Hanli acuh tak acuh. Kabar baiknya adalah tebakanmu tentang rencana geng serigala liar benar. Pasukan pembantu tidak berniat memulai serangan. Sebaliknya, ingin mengepung lembah dengan menguasai puncak gunung lainnya. Sementara itu, pasukan utama mereka sedang bergerak menuju puncak matahari terbenam untuk melancarkan serangan agresif. Dia berkata bahwa mereka telah menguasai banyak pos terdepan yang penting. Ucap Li Feiyu terdengar tenang seolah-olah dia tidak peduli dengan keselamatan mereka yang memiliki otoritas tingkat tinggi. Jika itu kabar baik, tidak perlu bertanya. Kabar buruknya pasti sangat mengerikan. Hanli mengusap hidungnya sambil mengatakan ini dengan percaya diri. Dasar mulut gagak, kau benar sekali. Berita buruknya adalah beberapa sekte kecil seperti Asosiasi Tombak Logam dan Sekte Air Rusak telah bergabung dengan geng serigala liar untuk menyerang pegunungan Pelangi Surgawi. Sepertinya sekte 7 misteri kita akan menghadapi bencana yang tak terelakkan, ucap Li Feiyu. Hanli membeku karena terkejut setelah mendengar berita itu. Ini di luar dugaannya. Kita tidak perlu peduli dengan jumlah penyerang. Akan lebih baik untuk menemui kekasih dan bawahanmu kemudian pergi dari sini di balik perlindungan pertempuran yang kacau. Ucap Hanli cukup tenang saat dia membuat saran yang rasional. Li Feiyu segera menyatakan persetujuannya karena rencana ini sesuai dengan kebutuhannya. Dan orang itu, bagaimana kamu menanganinya? Hanli tiba-tiba bertanya. Aku membunuhnya. Apa kau mengatakan bahwa kita seharusnya membawanya? Kata Li Feiyu menjawab dengan dingin. Setelah mendengar ini, Hanli tersenyum kecil sambil meletakkan satu tangan di tanah dan bangkit dari posisi duduknya. Ayo pergi. Kita harus mencoba menghindari musuh. Jika kita tidak mampu melakukannya, bunuh semua orang yang menemukan kita. Tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Hanli berbicara dengan ringan, tetapi kata-katanya mengandung niat membunuh dan haus darah yang tak terbatas. Beberapa li dari lembah tangan dewa, halaman Dato Wali saat ini dipenuhi orang. Ada laki-laki dan perempuan, semuanya muda dan tua. Mereka tampaknya tidak tahu sedikit pun tentang seni bela diri dan sedang mendiskusikan sesuatu dengan suara pelan dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Dua sosok berjubah hitam, bersenjata pedang dan parang berada di dekat halaman berjaga dengan waspada. Dibandingkan dengan orang-orang di dalam halaman, mereka sangat menarik perhatian. Di ruang tamu salah satu hunian, dua orang tengah asik berdiskusi. Aku keberatan mengirim orang keluar. Posisi pertahanan kita di sini tidak begitu kuat. Jika aku masih mengirim orang keluar, bukankah posisi kita akan semakin melemah? Ucap seorang pria gemuk setengah baya dengan perut buncit menyemprotkan air liur kemana-mana sambil menggelengkan kepalanya dengan cepat, menolak dengan tegas. Tetapi kita tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar sana. Jika kita tidak mengirim orang untuk mengintai, bukankah itu sama saja dengan membutakan diri kita sendiri? Ini terlalu pasif. Orang yang menantang si gendut itu tidak lain adalah Marong, murid kesayangan Dato Wali. Pasif? Baiklah, hal-hal yang terjadi di luar sana tidak ada hubungannya denganku. Dan bagiku, keselamatan adalah yang terpenting. Ini adalah tempat yang terbaik untuk berada dalam situasi ini. Jangan bilang kau akan menentang perintahku. Si gendut mengedipkan mata kecilnya dan tiba-tiba mengeluarkan tablet kuning keemasan dari jubahnya, menggoyangkan medali perintah di depan Marong saat ekspresi arogansi yang tak tertahankan muncul di wajahnya. Marong melirik si gendut sebelum melihat medali perintah. Sambil mendesah, dia menangkupkan kedua tangannya dan menjawab, "Aku yang kecil ini tidak berani. Aku akan mengikuti perintahmu yang terhormat," ucap Marong dengan patuh setelah melihat medali tersebut. Medali perintah ini setara dengan memiliki wewenang pribadi pemimpin sekte Wang. Dengan memiliki medali ini, seseorang dapat memerintahkan semua murid dengan pangkat lebih rendah dari seorang tetua. Si gendut ini kebetulan adalah ajudan terpercaya pemimpin sekte Wang, yang dikabarkan adalah sepupu dekat pemimpin sekte Wang. Oleh karena itu, perintah atau pesan apapun yang dimiliki pemimpin sekte Wang akan dikomunikasikan melalui pria ini. Belum lama ini, pemimpin sekte Wang telah memberikan medali perintah ini dengan tergesa-gesa, mengandalkan si gendut untuk meminta Dato Wali yang berada di puncak gunung untuk membahas masalah-masalah tertentu. Namun, setelah si gendut ini selesai menyampaikan perintah,
ia merasa bahwa segera bergegas kembali setelah matahari terbenam akan terlalu melelahkan. Dengan memanfaatkan kepercayaan penuh pengabdian yang diberikan kepadanya, ia tinggal di rumah Tetuali untuk beristirahat sejenak sebelum kembali menuruni gunung. Tetuali dengan tidak berdaya menampungnya karena dia tidak berani menyinggung perasaannya. Dia mengatur agar Zhang Xiu'er dan beberapa murid lainnya membawanya turun gunung segera setelah matahari terbenam. Namun, setelah beberapa saat, perubahan besar terjadi di puncak gunung akibat serangan geng serigala liar. Kepengecutan si gendut ini tak tertandingi, jadi wajar saja dia tidak mau kembali sendirian. Namun, orang-orang di halaman itu adalah banyak anggota keluarga dari para murid yang tergabung dalam sekte 7 misteri. Kebanyakan dari mereka tidak menguasai ilmu bela diri apapun. Dan karena ketidakmampuan mereka kehilangan akal karena ketakutan begitu suara kekacauan itu mencapai mereka. Apa yang mungkin bisa mereka lakukan? Untungnya, Marong cukup tegas. Ia segera meminta bantuan dari 20 murid yang ditinggalkan Li Feiyu di bawah kendalinya dan mengumpulkan mereka semua. Karena tempat ini cukup terpencil dan dibangun di atas celah gunung, orang-orang ini tidak akan mengerti apa yang sedang terjadi. Bahkan jika mereka mendengar alarm dan teriakan perang yang keras, pada akhirnya semua kebisingan itu adalah urusan yang terjadi di luar. Mereka tidak akan mengerti apa yang sedang terjadi. Jadi setelah Marong selesai menganalisis situasi dengan cepat, ia berencana untuk mengirim beberapa orang keluar dan mencari informasi. Pada saat ini, si gendut yang tidak memiliki kemampuan bela diri sedikit pun bertindak dengan alasan palsu. Ia tidak hanya mencegah mereka mencari informasi, ia juga mengandalkan medali komando untuk merampas wewenang Marong atas murid-murid junior sekte luar ini. Setelah itu, ia berencana untuk mengamankan lokasi di mana ia akan bersembunyi. Marong tahu pentingnya memiliki informasi yang akurat tentang musuh. Dia mencoba mendiskusikan masalah penting ini beberapa kali dengan si gendut. Tetapi si gendut terlalu takut untuk peduli. Karena si gendut menyalahgunakan wewenang medali komando pemimpin sekte Wang, Marong bahkan tidak diizinkan untuk mengintai secara pribadi. Tampak jelas bahwa si gendut mengira Marong adalah pengawal pribadinya untuk menyelamatkan hidupnya. Karena itu, Marong berada di dalam ruang tamu, gelisah seperti kucing di atap seng yang panas dan berjalan berputar-putar. Meskipun demikian, ia tetap mengikuti si gendut yang bodoh ini. Di sekte 7 misteri, disiplin keras diberikan kepada mereka yang tidak mematuhi perintah dan melakukan tindakan tanpa izin. Pelanggaran ringan dihukum dengan penghancuran kultivasi dan pengusiran dari sekte. Namun, akan sulit untuk menyelamatkan nyawa seseorang jika ia telah melakukan pelanggaran berat karena satu-satunya hukuman yang tersedia adalah pemenggalan kepala pelaku. Marong sepenuhnya menyadari bahwa peristiwa yang mengguncang dunia yang terjadi di luar kemungkinan besar dapat menjadi masalah hidup atau mati bagi sekte tersebut, tetapi ia tidak dapat bergerak selangkah pun. Pada saat ini, Marong berharap bisa menampar si atasan ini sampai mati. Sementara itu, Han Li dan Li Feiyu tidak memiliki sedikit pun pengetahuan tentang apa yang sedang terjadi. Jadi mereka bergegas ke kediaman Tetua Li sebagai hasilnya. Dalam perjalanan ke sana, mereka bertemu dengan beberapa bandit dan harus menghindar atau mengelak dari musuh-musuh mereka. Mereka juga menyembunyikan jejak mereka sesering mungkin. Ketika mereka hanya berjarak 1 li atau setengah kilometer dari kediaman Tetua Li, mereka langsung bertemu dengan sekelompok orang berpakaian hitam. Dan dengan demikian tidak dapat lagi menyembunyikan kehadiran mereka. Ini adalah pertemuan pertama mereka dengan musuh. Saat ini ada lebih dari 10 orang berpakaian hitam yang memegang pedang baja. Mereka mengepung Han Li, Li Feiyu, dan jiwa bengkok dari segala arah. Dari pengamatan gerak kaki mereka, Han Li merasa bahwa mereka yang memiliki satu garis sulaman putih di lengan baju mereka adalah yang terlemah dalam kelompok itu, dan juga mayoritas anggotanya. Para seniman bela diri dengan 2 garis putih yang disulam di lengan baju mereka sedikit lebih kuat.
Tetapi lawan terkuat adalah mereka yang memiliki 3 garis putih. Jelas bahwa pria dengan bekas luka di wajahnya adalah pemimpin kelompok ini. Saat pemimpin berwajah bekas luka itu dengan hati-hati mengamati orang-orang yang telah dikepungnya, dia diam-diam merasa agak bingung. Tidak mengherankan bahwa pemimpin berwajah bekas luka itu merasa seperti ini. Berdiri di tengah-tengah trio itu, Li Feiyu memiliki rambut acak-acakan dan penampilan kotor serta lusuh. Dia tampak seperti seorang juru masak dari pegunungan. Mata Han Li tanpa emosi, sementara kulitnya gelap seperti petani yang tidak tahu seni bela diri. Namun tubuh mereka yang tinggi telah menghasilkan tekanan yang lebih besar. Mereka juga mengenakan topi bambu. Di samping mereka ada jiwa bengkok yang berlumuran darah. Berdiri bersama, ketiga orang ini tampak janggal saat berdiri bersama. Meskipun pemimpin berwajah bekas luka itu memiliki banyak pengalaman dalam ilmu bela diri, dia agak bingung. Dia menatap tajam ke arah bawahannya, memberi isyarat agar mereka tidak lengah. Dia kemudian berteriak keras ke arah pihak lawan. Terlepas dari siapapun kalian, sekti 7 misteri telah jatuh. Menyerahlah dan nyawa kalian akan selamat, ucap pemimpin kelompok penjahat tersebut. Han Li tersenyum, menoleh ke arah Li Feiyu dan berkata, siapa yang akan menangani ini? Atau kau lebih suka membiarkan jiwa bengkok yang mengurus ini? Saat Li Feiyu mendengar kata-kata itu, matanya berkilat tidak menyenangkan. Dia menjawab dengan tegas, dari pakaian orang-orang ini, mereka seharusnya adalah murid tingkat rendah dari sekte air rusak. Aku telah memburu dan membunuh bandit dari geng serigala liar untuk waktu yang lama. Biarkan aku melampiaskan dendamku pada mereka. Selain itu, kebetulan juga aku punya kegunaan untuk senjata mereka, ucap Li Feiyu. Saat Li Feiyu selesai berbicara, pasukan musuh menyebar seperti pelangi. Dalam sekejap mata, Li Feiyu sudah berada di depan pria berpakaian hitam terdekat. Pria berbaju hitam itu terkejut dan hampir lupa mengayunkan pedang bajanya. Namun, ia mendapati bahwa pedang di tangannya tiba-tiba berada di tangan musuhnya. Ia buru-buru mundur karena panik, tetapi sudah terlambat. Garis cahaya berkelebat, memisahkan kepalanya dari tubuhnya. Dengan serangkaian gerakan yang rapi, cekatan, dan secepat kilat, Li Feiyu telah membunuh banyak pengikut sekte air rusak dengan pedang curian sebelum mereka sempat bereaksi terhadapnya. Raut wajah orang-orang yang tersisa mulai berubah drastis, terutama sang pemimpin dengan wajah yang cacat. Karena ilmu bela dirinya jauh lebih hebat daripada yang lain, hatinya menjadi sangat hancur. Dia ingat dengan jelas pernah bertemu dengan para ahli yang membawa malapetaka di masa lalu. Saat itu, dia sama sekali tidak bisa melawan mereka. Oleh karena itu, dia dengan tegas memerintahkan, semuanya mundur, berpencar, cepat kirim sinyal dan panggil para ahli untuk bala bantuan. Kalimat ini menarik perhatian orang-orang berpakaian hitam lainnya, dan mereka segera mundur. Karena posisi awal mereka dalam sebuah lingkaran, mereka berhamburan ke segala arah, melarikan diri dengan cepat. Beberapa orang berlari ke samping, meraih sesuatu dari dada mereka. Mereka tampaknya telah menangkap apa yang disebut sinyal. Seorang pria berpakaian hitam dengan 2 garis sulaman berlari paling cepat. Hanya dengan beberapa langkah, dia telah melarikan diri beberapa belas meter. Diam-diam dia bersuka cita, mengira masih ada harapan untuk melarikan diri demi keselamatannya. Namun dia tidak menyadari ada rasa dingin di tengkuknya. Sebuah titik sepanjang setengah inci menembus jakunya dan kemudian langsung menghilang tanpa jejak. Melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak diliputi rasa terkejut. Dia ingin berteriak sekeras-kerasnya, tetapi tiba-tiba dia tidak bisa merasakan tubuhnya. Kehilangan semua kekuatannya, dia menatap tubuhnya tanpa daya saat dia perlahan-lahan ambruk. Dia tidak lagi mampu bergerak bahkan 1 langkah pun. Pada saat itu, dia menyadari ada sebilah pedang yang tiba-tiba menembus tenggorokannya. Orang berpakaian hitam ini merasa tidak menyerah. Dia jelas telah melarikan diri sejauh-jauhnya. Jadi, bagaimana dia bisa mati begitu cepat? Dengan susah payah dia menoleh ke samping.
Menghadapi pintu kematian, dia melihat di saat-saat terakhirnya sebuah bayangan muncul di belakang pria berpakaian hitam kedua yang terjauh. Dengan tebasan seringan bulu, bayangan itu berkelebat dan menghilang. Setelah itu, seorang murid sekte lain muncul, dan cahaya putih yang sama berkelebat. Pedang itu menusuk tenggorokan seorang murid sekte lagi. Seperti dia, tubuh mereka jatuh ke padang rumput dengan darah mengalir dari tenggorokan mereka. Setelah menyaksikan pembunuhan yang dilakukan oleh bayangan itu, lelaki berpakaian hitam itu tersenyum dan menerima kematiannya karena ia tahu ia tidak akan mati sendirian. Sebentar lagi ia akan ditemani oleh banyak orang lainnya. Bayangan itu bagaikan iblis, dan tidak mungkin satupun dari murid-murid berpakaian hitam itu bisa lolos dari cengkraman iblis ini.